Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maher Ahmad Saleko. Jadi di sini saya akan membahas spesifikasi dari perangkat keras dan juga perangkat lunak dari laptop yang saya gunakan. Nah, laptop saya ini nama produknya yaitu Lenovo Loki 15i-AX9e atau yang lebih dikenal di pasaran itu Lenovo Lock Essential. Jadi seri produknya ini yaitu nomor modelnya 83LK00P7ID lebih tepatnya. Nah, prosesor yang digunakan oleh laptop saya ini yaitu Intel Core i5 generasi 12, yaitu juga menggunakan seri HX yang terbaru. Kecepatan standar untuk prosesornya itu 2,40 GHz dan bisa up to 4,4 GHz. Nah, RAM-nya sendiri menggunakan RAM 12 GB DDR5 dan hanya mempunyai satu slot RAM. Untuk storage atau penyimpanannya sendiri ini menggunakan SSD M.2 NVMe 512 GB dan mempunyai dua slot. Jadi kalau misalnya ingin ditambah bisa ditambah satu lagi 512 GB dan jadi 1 TB itu bisa. Oke. Kemudian laptop ini menggunakan GPU dari NVIDIA GeForce RTX 3050 atau RTX 3050 dan VRAM-nya yaitu 6 GB, TGP-nya yaitu 65 Watt. Nah, jadi GPU di laptop ini sendiri ada dua. Yang utama itu adalah Intel UHD Graphic yang dipakai untuk menjalankan sistem desktop di depannya seperti biasa, dan untuk kebutuhan gaming ataupun software yang membutuhkan performa lebih tinggi itu akan dialihkan ke GPU RTX 3050-nya. Oke, selanjutnya untuk kamera sendiri yaitu resolusinya 720p dan sudah HD, menggunakan dual mikrofon dan juga dilengkapi dengan privacy shutter. Oke. Kemudian untuk jaringannya sendiri menggunakan Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Dan untuk baterainya sendiri yaitu nomor serinya yaitu L23N4PK4, artinya baterai dari Lenovo, dan dengan kapasitas 57 Wh. Selanjutnya untuk speakernya menggunakan stereo speaker, jadi sudah dual speaker ya. Untuk saluran speakernya itu stereo, dan dari speakernya itu sendiri dari Nahimic Audio untuk perusahaannya. Kemudian di keyboardnya kita bisa lihat ini mempunyai backlit berwarna putih, tidak pakai RGB, jadi hanya satu warna saja, warna putih. Dan model keyboardnya itu English keyboard. Dimensi untuk perangkat laptopnya sendiri ini yaitu 359 x 236 x 19 mm. Kemudian untuk beratnya ini lumayan ringan, hanya di 1,77 kg saja. Nah, lanjut ke monitornya. Nah, monitornya ini sudah agak luas, yaitu 15,6 inci, Full HD 1920 x 1080, layarnya IPS dan anti glare, jadi tidak seperti kaca, jadi tidak memantulkan bayangan. Itu yang disebut dengan anti glare. Dan monitornya ini sendiri juga sudah mempunyai refresh rate yaitu 144 Hz. Jadi kalau dipakai untuk gaming ataupun aplikasi yang menggunakan FPS tinggi sudah sangat bagus. Kemudian monitornya ini juga keunggulan dari seri Lenovo Loki, di mana kebanyakan dari laptopnya sendiri sudah menggunakan color gamut atau akurasi warna yaitu 100% sRGB. Oke. Kemudian untuk port-portnya yang tersedia ini ada 7 ya. Jadi port yang tersedia ini ada 7. Yang pertama itu sudah pasti power connector, kemudian port untuk audio jack
untuk mikrofon, kemudian satu port HDMI, dan yang selanjutnya itu USB Type-C, dan yang terakhir itu USB-A ada 2 buah di sisi kanan dan sisi kiri laptop ini sendiri. Oke. Selanjutnya saya akan lanjut membahas tentang spesifikasi dari perangkat lunak laptop ini sendiri. Jadi ketika saya pertama kali membeli laptop ini, sudah dilengkapi dengan perangkat lunak bawaan dari laptop ini sendiri, yaitu Windows 11 Home Single Language, yang single language yaitu hanya bahasa Inggris saja. Kemudian sudah mendapat bundling software yaitu Microsoft 365 Basic plus Office Home 2024. Sistem operasi Windows sendiri itu berbasis 64 bit. Untuk perangkat lunak BIOS yang terpasang, ya, BIOS untuk Lenovo Loki 15AX9E, nomor versinya yaitu Ki8CN17WW. Nah, BIOS ini kompatibel dengan perangkat hanya Lenovo Loki 15IAX9E seperti yang saya gunakan. Saya akan lanjut membahas apa-apa saja yang ada di dalam BIOS saya ini. Pertama kita bisa lihat ada sistem time, di mana itu mengatur jam dan juga menit dari laptop saya ini secara default. Dan kita bisa lihat juga ada sistem date yang juga mengatur tanggal dan juga hari yang ada di laptop saya secara default. Oke, selanjutnya, nah ini di bagian menu configuration ini ada beberapa menu yang akan saya bahas, beberapa fungsinya dan juga pilihan-pilihan yaitu enable atau disable, apa yang terjadi jika kita enable ataupun mendisable. Pertama ada Intel Hyper Threading Technology. Nah, untuk menu ini fungsinya itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teknologi Hyper Threading Intel. Ini intinya itu CPU fisik ini dapat menangani 2 thread secara bersamaan. Mungkin teman-teman sendiri ada yang sudah pernah mendengar core dan thread, di mana core itu sendiri adalah unit pemrosesan fisik yang ada pada CPU yang tugasnya itu untuk komputasi, sedangkan thread itu juga unit pemrosesan yang virtual. Nah, ini memungkinkan beberapa tugas bekerja secara bersamaan. Nah, jadi kalau kita mengaktifkan mode Intel Hyper Threading Technology, ini memungkinkan inti CPU fisik itu, nah, yaitu core tadi itu dapat menangani 2 thread sekaligus. Nah, sehingga performa dari laptop untuk menjalankan aplikasi itu lebih baik. Lanjut, kemudian ada BIOS Backflash. Ini jika diaktifkan itu memungkinkan kita untuk menginstal ulang kembali versi BIOS yang lebih lama, atau bisa dibilang kita downgrade. Kemudian ada Foolproof FN Control. Ini ketika diaktifkan itu dapat digunakan sebagai tombol kontrol untuk beberapa pintasan. Kita menggunakan tombol kombinasi dari kontrol seperti kontrol F1, F2 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Restore Default Overclocking. Nah, di menu ini jika kita mengaktifkannya atau mengenablekannya, ini akan memulihkan nilai overclocking yang diatur sebelumnya. Nah, overclocking di sini teman-teman adalah kita meningkatkan kecepatan dari CPU yang kita gunakan. Jadi misalnya tadi 2,4 GHz bisa kita overclock menjadi 4,4 GHz, berarti menambah kecepatannya, itu membuat performanya lebih tinggi. Nah, Restore Default Overclocking ini kalau kita enable maka dia akan mengembalikan ke semula begitu. Kemudian selanjutnya ada GPU overclocking. Nah, GPU overclocking juga ini untuk mempercepat kecepatan dari GPU itu sendiri.
Ketika kita mengaktifkan ini, maka sistem ini akan melaporkan nilai overclocking ke aplikasi dari GPU itu sendiri. Jadi kita dapat memantau dan mengatur performa dari GPU. Selanjutnya ada graphics device. Nah, jadi fitur saya ini ketika diaktifkan, dia itu akan meng-switch penggunaan dari GPU ini sendiri. Jadi untuk menghemat daya komputer, ketika lagi belum membuka aplikasi apa-apa, itu memakai GPU dari CPU-nya sendiri, yaitu Intel UHD Graphics. Jadi kalau sudah membuka aplikasi atau game, maka dia akan switch atau berpindah ke GPU dari Nvidia GeForce RTX-nya. Di menu selanjutnya itu ada Intel Virtualization Technology, dimana kalau di sini kita aktifkan atau kita enable, maka software virtual seperti VirtualBox, virtual machine ataupun emulator, ya, itu dapat memanfaatkan kemampuan tambahan untuk performa yang lebih baik. Selanjutnya ada menu Intel VTD feature, di mana jika kita mengaktifkan ini memungkinkan virtual machine tadi untuk memiliki akses langsung yang lebih aman dan cepat ke perangkat input dan output. Ini penting untuk meningkatkan performa dari perangkat keras yang sedang digunakan dalam virtual machine tadi atau aplikasi emulator tadi. Kemudian ini ada disable built-in battery. Nah, menu ini di saya itu pilihannya itu enter, dan ini untuk menjalankan fungsi penonaktifan baterai. Jadi baterai ini akan diaktifkan kembali secara otomatis adaptor disambung ulang. Ini untuk fitur keamanan laptop agar menghindari korsleting. Selanjutnya ada menu flip to start. Nah, ini maksudnya apa? Jadi jika kita aktifkan ini, ketika kita membuka layar, maka laptop itu secara otomatis terbuka tanpa kita menekan tombol power. Kalau ini diaktifkan, kita harus menekan tombol power dulu, baru laptop itu dapat menyala. Kemudian selanjutnya ada BIOS self healing. Nah, fitur ini sangat-sangat penting bagi BIOS karena ini adalah sistem backup data dari BIOS itu sendiri. Jadi jika BIOS itu mengalami kerusakan, maka data yang sudah di backup tadi itu dapat digunakan untuk memulihkan BIOS kembali. Kemudian ada menu wireless LAN, di mana saya di sini enable atau mengaktifkan. Itu artinya sistem akan dapat mendeteksi dan menggunakan koneksi dari kabel. Simpelnya seperti ini. Menu BIOS selanjutnya itu di bagian security. Di security ini ada yang pertama itu administrator password. Jadi jika menu ini di setting, maka akan mengunci akses ke pengaturan BIOS. Jadi kita harus memasukkan password dulu untuk mengakses BIOS. Kemudian yang kedua ada user password, di mana ini akan mengunci sistem booting dari sistem itu. Jadi ketika sistem itu akan dimulai, kita harus masukkan dulu kata sandi untuk masuk ke Windows itu sendiri. Kemudian hard disk one password. Nah, di sini digunakan untuk mengunci hard drive, yaitu SSD di dalam laptop ini. Ya, ketika di set, maka drive tidak akan diakses oleh sistem operasi atau komputer lain tanpa kata sandinya. Selanjutnya ada pilihan yaitu Intel Platform Trust Technology, di mana jika kita mengaktifkan fitur ini, ya, ini sangat penting untuk keamanan sistem operasi yang baru yaitu Windows 11 untuk fitur BitLocker, di mana ini juga sudah terintegrasi dengan chipset yang ada di dalam laptop ini sendiri, yaitu TPM 2.0, di mana BitLocker ini adalah fitur enkripsi dari penyimpanan yaitu hard drive-nya. Jadi ini adalah fitur enkripsi dari data itu sendiri agar data itu sendiri tetap aman. Selanjutnya ada pilihan device guard. Nah, dimana jika kita mengaktifkan fitur device guard ini, maka akan meningkatkan keamanan secara drastis karena akan memblokir driver ataupun
aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Selanjutnya ada Natural File Guard. Nah, Natural File Guard ini jika kita mengaktifkan fiturnya, maka password itu tidak diminta saat boot. Sebaliknya, sistem direkomendasikan untuk menggunakan autentikasi pengguna pada OS untuk mengakses dari harddisk itu sendiri. Selanjutnya ada Security Erase. Nah, jadi ini akan memastikan seluruh data itu dihapus secara bersih seluruhnya. Data-data sensitif itu akan dihapus seluruhnya sebelum perangkat ini bisa kita jual. Jadi betul-betul tidak ada. Bukan hanya sekedar seperti reset dari sistem OS sendiri itu. Tapi fitur ini harus diaktifkan jika kita ingin benar-benar menghapus data secara benar-benar permanen. Kemudian selanjutnya itu ada Secure Boot. Jika ini diaktifkan, maka dia akan mencegah sistem operasi yang akan diinstal dari luar. Jadi kalau ini dinonaktifkan, maka sistem operasi seperti Linux ataupun yang lain-lain itu tidak akan bisa diinstal. Oke, selanjutnya ini pada menu boot option-nya. Nah, di boot option ini ada beberapa menu, yaitu yang pertama USB boot, dimana saat ini fiturnya saya kasih aktifkan atau enable. Nah, ini berguna jika kita ingin memulai booting perangkat lunak ataupun OS itu dari USB seperti flash disk. Jadi kita jika mencolokkan flash disk yang isinya sebuah OS, itu akan bisa langsung dijalankan hanya dari flash disk itu sendiri, dicolokkan ke laptop dan bisa langsung dioperasikan jika mengaktifkan fitur USB boot ini. Kemudian selanjutnya itu adalah PXE boot to LAN. Nah, ini jika kita aktifkan atau enable, itu akan mengaktifkan boot PXE. Jadi boot PXE itu apa? Itu panjangannya itu Pre-boot Execution Environment. Jadi artinya ini dia memungkinkan komputer untuk boot dari network atau interface selain dari hard drive yang dimiliki komputer. Jadi ini dia bisa booting hanya dari jaringan saja. Kemudian selanjutnya itu ada IPv4 PXE. IPv4 itu Internet Protocol version 4. Jika diaktifkan, ini hanya mengutamakan boot PXE menggunakan IPv4. Ini adalah pilihan umum karena banyak infrastruktur jaringan lama dan server dari PXE yang tadi saya bilang untuk memboot dari OS itu yang masih menggunakan jaringan yang sistemnya itu masih IPv4. Terakhir ini UEFI. Nah, ini adalah kepanjangan dari United Extensible Firmware Interface. Fungsinya untuk menampilkan urutan boot perangkat. Jadi di BIOS ini terdapat ada dua urutan boot. Yang paling pertama di atas itu ada Windows Boot Manager. Ini untuk boot default untuk sistem operasi Windows. Kemudian yang boot kedua itu ada EFI PXE Network. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu untuk boot dari server jaringan untuk memulai ulang atau untuk menjalankan sistem operasi itu hanya dari jaringan. Nah, ini disarankan ini selalu yang di bagian paling urutan pertama atau di atas itu adalah Windows Boot Manager untuk masuk ke sistem Windows-nya. Nah, untuk beberapa aplikasi software atau perangkat lunak bawaan yang sudah ada dalam sistem sendiri, saya akan bahas yang utama, yaitu yang pertama sudah pasti ada Lenovo Vantage. Ya, ini fungsinya untuk manajemen kinerja dari laptop sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan pengaturan untuk diagnostik perangkat kerasnya ya. Kita bisa melihat apa masalah yang terjadi dari situ dan bisa mengatur baterai untuk kebutuhan performa. Kemudian lanjut yang aplikasi selanjutnya ada NVIDIA Control Panel. Ya, ini adalah pusat kendali untuk kartu grafis NVIDIA. Ini memungkinkan kita untuk mengelola dan mengoptimalkan pengaturan dari visualnya sendiri untuk kita bisa mengatur kinerja aplikasi yang berjalan ataupun game yang berjalan agar bisa performanya lebih
tinggi dan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa juga dipakai untuk melakukan pembaruan dari driver gamingnya sendiri. Nah, selanjutnya ada Microsoft Copilot, yang mana di laptop Lenovo Eloki saya ini sudah terpasang ada tombol untuk Microsoft Copilot-nya sendiri. Jadi kalau ditekan akan muncul aplikasi dari AI Copilot ini sendiri. Ya, ini sangat berguna untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kebutuhan seperti menjawab pertanyaan dan bisa juga membuat gambar. Kemudian selanjutnya ada, tidak lupa juga yang sangat penting, yaitu Windows Security. Di mana Windows Security ini seperti sudah kita tahu yaitu menjaga keamanan sistem operasi Windows dari ancaman virus malware yang sumbernya itu dari perangkat lunak berbahaya. Kemudian selanjutnya ada Microsoft OneDrive. Nah, Microsoft OneDrive ini sangat bagus menurut saya karena Microsoft ini memberikan kita secara gratis penyimpanan awan atau penyimpanan cloud-nya ini sebesar 100 GB. Sangat menarik. Kemudian selanjutnya ada PhoneLink. Nah, software PhoneLink ini sendiri itu untuk menghubungkan ponsel ke laptop untuk menyinkronkan data. Selanjutnya ada Microsoft Teams, keperluan meeting, kolaborasi, dan manajemen tugas. Selanjutnya ada Microsoft Store. Nah, fungsinya ini untuk mengunduh software-software tambahan. Nah, ini berperan seperti toko digital di mana dia menyediakan banyak software dan game untuk dapat kita unduh dan langsung kita install di laptop kita. Dan untuk software yang terakhir yaitu browser. Jadi saat pertama kali saya beli laptop ini sudah dilengkapi dengan browser bawaan yaitu Microsoft Edge dan Google Chrome. Jadi ada dua browser bawaan laptop ini. Nah, kita bisa menggunakan untuk menjelajahi internet atau mencari artikel dan informasi. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari spesifikasi perangkat keras laptop dan juga spesifikasi perangkat lunak dari laptop sendiri. Saya Maya Ramtsarego, pamit undur diri dan terima kasih.